Itu ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Ono numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah ya la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim semua malam 22. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang. Saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak pengajian diomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masif itu sudah difitnah. Coro Gus Bak, ya ora coro Gus Bak, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng piye. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoyo ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin tok gunung wis kesel tadi tok sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal. Aku seneng wong bodho. Kowe enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok doku. Wong Islam kok doku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jari orang alim tadi, itu orang umat Islam. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu
Kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara. Negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang, nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia. Terus dianggap gak warga Indonesia. Terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir. Terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Lalu ya misalnya Zaid, karena megang patok kuburan, atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir, dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-jura. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum, ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu enggak usah pakai definisi ideal. Sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye? Ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat yo ora niteni sitok-sitok iki paham ta ora iki. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran, kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqadz dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqadz dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang tarekat ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji. Karena dia nyari situ, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting kan niat ngaji ku hiburan, alternatif, dibanding ngomong sumpah ngadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Pokoke anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Sauni-unimu. Jadi agama itu tadi, pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah napa wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia. Meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa aurasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalain, enggak keren ta Mas. Jas napa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun mbek wong.
Gak tau mikir ngono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal selikur. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok kan. Kula nek anggar malam selikur likur ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nggih derek mawon.